di Medan kalau tak salah. Jadi Syekh itu datang, mungkin ya yang mengundang ni pun tak jelas ini. Entah, ya Syekh ni tahulah kita dulu, tengok dulu ni Wahaboy atau tak Wahaboy ini. Perlu harus cerdas kita, jangan asal-asal ngundang aja. Ini banyak pengurus masjid ini, betul yang kata Ustaz Abdul Somad itu tuh. Betul yang kata beliau itu tuh, pengurus masjid banyak asal-asalan saja. Nak ditengok dulu siapa nih syekhnya yang akan datang nih, siapa kiainya ini, siapa ustaznya. Jadi pas menyambut seperti itu, takbir orang, Allahu Akbar katanya. Kata orang, jadi syekh sudah datang bapak-bapak di pintu masjid, takbirnya ya orang Indonesia takbir, Allahu Akbar, takbirnya Allahu Akbar. Rupanya dalam ceramah itu dihampai dek syekh tadi itu. Ini masjid enggak? Masjid katanya. Jadi kata Syekh tadi tak boleh melakukan takbir. Kenapa kalian takbir? Kalian dalam solat kah? Tak pergi sana. Ini bid'ah katanya. Nah, itulah bid'ah. Jadi kalau itu, jadi nampaknya, jadi kata beliau tak boleh mengangkat suara lebih di masjid lebih tinggi daripada suara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buka hadis dalam Sahih Bukhari. Baginda Nabi khatib seperti apa? A'la sautah wa ahmar wajhah. Tinggi suara Nabi, merah wajah Nabi. Tak bolehkah khatib mengangkat suara? Okey. Oh, itu kan khatib, tidak masyarakat kaum muslimin. Cek hadis dalam Sahih Bukhari. Sahabat Nabi setelah selesai salat apa? Wa nukabbir wa nusabbih. Kami bertakbir, kami bertasbih. Seakan-akan gempar guncang Madinah, seakan-akan ada perang. Kita ni tak ada, setelah salat mengelucui surang-surang diam-diam aja. Buka hadis dalam Sahih Bukhari. Nabi, para sahabat setelah selesai salat itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu dia. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tengok hadis dalam Sahih Bukhari. Bukan senyap. Apakah itu tidak mengangkat suara? Angkat suara. Itu syiar. Syekh tadi bilang tak boleh. Kata masuklah bilang Fatihah. Apa Fatihah kata dia? Kenapa mulai dengan Al-Fatihah? Jadi tak boleh. Jadi kata beliau mulai saja, jangan pakai. Ya, kita kan memang ada tabiat tradisi di daerah kita. Sebelum mulai acara, maka marilah kita baca dengan baca basmalah. Lah, ini kalimat yang baik loh, bismillah itu. Bukalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buka dalam kitab Majalis Susaniyah Syarah Arba'in Nawawiyah. Berapa keutamaan-keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim. Banyak. Nah, ini keliru ini. Jadi tadi anda boleh bid'ah. Kalau sudah bid'ah itu, mana syiar Islam? Mana syiar Islam? Masuk masjid diam-diam, kau keluar dari masjid diam-diam. Mana syiarnya mana? Islam tu syiar itulah. Syiar min sya'airillah. Jadi jelas bahwa Islam tu ada haibah, ada wibawa. Jadi kalau diam-diam saja tentu tak ada wibawa Islam. Di situlah kita baca dalam syarahan hadis itu, membuat gemetarnya hati orang-orang kafir kota Madinah disebabkan karena itu. Setiap keluar salat takbir, bunyi gemuruh keluar dari masjid itu. Bunyi gemuruh. Bahkan dalam hayatus sahabah, saking semangatnya sahabat Nabi dalam berzikir itu, ka'an syajarah, seperti pohon yang ditiup oleh angin. Gerak pohon tadi. Kadang tiup angin ke sebelah siku, kadang tiup sebelah. Begitulah pandangan sahabat setelah selesai salat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang bergerak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bergerak. Itu terdengar, mik tak ada waktu itu. Terdengar ke penjuru-penjuru. Gemuruh takbir, gemuruh salat, gemuruh tahlil. Maka hati orang-orang semakin cemas, orang munafik semakin ketakutan. Jadi kata orang-orang munafik, daripada kita berlawanan dengan Islam, baguslah kita masuk kepada Islam. Tapi betul-betul mereka belum ikhlas masuk terhadap Islam. Itulah yang Nabi pantau. Hati-hati si fulan, hati-hati si fulan, hati-hati si fulan. Di munkanya elok, tapi di belakang belum tentu, karena munafik. Untuk menyelamatkan diri saja. Si fulan hati-hati, si fulan hati-hati, si fulan hati-hati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.